Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianti, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo dengan NIM B2406597, kelas F01. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang evidence based dalam kebidanan, yaitu keluarga berencana, pada mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan dengan dosen pengampu Bidan Rosita STRKEP MKH. Apa itu evidence based dalam kebidanan? Evidence based artinya berdasarkan bukti, bukan lagi berdasarkan kebiasaan atau pengalaman. Evidence based kebidanan adalah praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan pengalaman terbaik para praktisi di seluruh dunia. Tujuan dari evidence based kebidanan adalah untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Manfaat evidence based. 1. Membantu bidan dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam menangani berbagai situasi kebidanan. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi praktik kebidanan. Ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti terbaru. Kelima, mengurangi penggunaan informasi non-bukti yang telah dikaitkan dengan medikalisasi kehamilan dan kelahiran normal secara berlebih. Definisi KB. Menurut WHO, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Tujuan KB. Tujuan keseluruhan program keluarga berencana adalah membentuk keluarga yang sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi mereka dengan mengatur kelahiran anak sehingga keluarga dapat hidup bahagia dan sejahtera dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tujuan tambahan mencakup pengaturan kelahiran, meningkatkan usia perkawinan, meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Manfaat KB dan kontrasepsi. 1. Pencegahan masalah kesehatan terkait kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kontrasepsi. 2. Penurunan AKI dan AKB. 3. Mencegah penyakit menular seksual. 4. Meningkatkan otonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah tujuan utama program perencanaan keluarga. 5. Mengurangi angka kehamilan pada remaja, dapat mengurangi resiko kelahiran bayi prematur dan BBLR. Keenam, menghambat peningkatan jumlah penduduk. Pelayanan kontrasepsi. Kontrasepsi itu sendiri adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Pertama, standarisasi pelayanan kontrasepsi menurut Permenkes nomor 21 tahun 2021. 1. Pra-pelayanan terdiri dari komunikasi, informasi, dan edukasi. B. Konseling. C. Penepisan dengan roda klop. D. Persetujuan tindakan medis. 2. Pelayanan kontrasepsi meliputi masa interval, pasca persalinan, pasca keguguran, pelayanan kontrasepsi darurat. Kemudian ketiga, pasca pelayanan yaitu konseling sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian kedua itu jenis-jenis kontrasepsi. Pertama, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan. Dengan cara kerja menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur. Jangka pemakaian yaitu 10 tahun atau bersifat reversible. Keuntungan, mencegah kehamilan dengan sangat efektif segera setelah pemasangan, berjangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat digunakan sampai menopause, dan terakhir kesuburan segera kembali setelah AKDR dilepas. Kemudian keterbatasannya, pemasangannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, tidak ada perlindungan terhadap IMS,
tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau sering berganti pasangan. Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri. AKDR mungkin keluar dari uterus tanpa diketahui. Dan terakhir, klien harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu. Selanjutnya, implan. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur seukuran batang korek api yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Cara kerjanya yaitu 1. Mencegah pelepasan telur dari ovarium. 2. Mengentalkan lendir serviks. Jangka pemakaian yaitu 3 tahun atau bersifat reversible. Keuntungan, klien tidak perlu melakukan apapun setelah implan terpasang. Kedua, mencegah kehamilan dengan sangat efektif, merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, kesuburan sedapat kembali dengan segera setelah implan dilepas, mengurangi nyeri haid, dan terakhir mengurangi jumlah darah haid sehingga dapat mencegah anemia defisiensi besi. Keterbatasannya yaitu 1. Tidak ada perlindungan terhadap IMS. 2. Membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih secara khusus untuk memasang atau melepas. Dan terakhir, klien tidak dapat memulai atau menghentikan pemakaian implan secara mandiri. Suntik. Kontrasepsi yang mengandung progestin atau progestin dan estrogen. Cara kerjanya itu mencegah pelepasan telur dari ovarium. Kedua, membuat lendir serviks menjadi kental. Ketiga, perubahan pada endometrium. Keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Jangka pemakaiannya itu 1 bulan dan 3 bulan. Keuntungannya, tidak perlu pemakaian setiap hari, dapat dihentikan kapan saja, tidak mempengaruhi pada hubungan suami istri, dan terakhir baik untuk menjarakkan kehamilan. Keterbatasannya, 1. Harus kembali ke tenaga kesehatan untuk disuntik tepat waktu. Kedua, efektivitas tergantung pada kembalinya yang tepat waktu. Kemudian yang terakhir itu kemungkinan keterlambatan pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Selanjutnya pil. Pil yang mengandung hormon yaitu ada pil kombinasi dan pil progestin. Cara kerjanya itu mencegah pelepasan telur dari ovarium. Kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Ketiga, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu. Jangka pemakaian yaitu 1 bulan. Keuntungan, dapat mengontrol pemakaian, mudah digunakan, mudah didapat, penghentian dapat dilakukan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan, tidak mengganggu hubungan seksual, banyaknya darah haid berkurang, dan kesuburan segera kembali setelah pengguna pil dihentikan, mengurangi nyeri haid. Kemudian keterbatasannya itu mahal dan harus diminum setiap hari secara teratur dan mengurangi ASI pada perempuan menyusui jika menggunakan pil kombinasi. Selanjutnya kondom merupakan selubung sarung karet yang berbentuk silinder. Cara kerjanya itu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis. Keuntungannya, murah dan dapat dibeli bebas. Kedua, tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus. Ketiga, proteksi ganda. Keempat, membantu mencegah terjadinya kanker serviks. Keterbatasannya, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan. Kemudian agak mengganggu hubungan seksual dan terakhir malu membeli di tempat umum. Kemudian tubektomi. Pengertian itu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. Cara kerjanya itu
mengoklusi tuba fallopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Keuntungannya sangat efektif, tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama, tidak memiliki efek samping dalam jangka panjang, tidak perlu khawatir menjadi hamil atau khawatir mengenai kontrasepsi lagi. Penggunaan tidak perlu melakukan atau mengingat apapun setelah prosedur dilakukan. Dan terakhir, tidak ada perubahan pada fungsi seksual. Kemudian keterbatasan, kesuburan tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi. Kemudian kedua, rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. Ketiga, harus dilakukan oleh dokter yang telah terlatih. Kemudian vasektomi. Vasektomi adalah tindakan pemotongan dan mengikat vas deferens. Cara kerjanya, mengikat dan memotong setiap saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan sperma. Keuntungannya aman dan nyaman, sangat efektif, permanen, laki-laki mengambil tanggung jawab untuk kontrasepsi, dan terakhir tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Keterbatasannya tidak segera efektif, dan menurut WHO menyarankan kontrasepsi tambahan selama 3 bulan setelah prosedur, kurang lebih 20 kali ejakulasi. Kedua, komplikasi minor seperti infeksi, perdarahan, dan nyeri pasca operasi. Dan terakhir, harus dilakukan oleh dokter umum yang terlatih untuk vasektomi. Dan MAL, yaitu metode keluarga berencana sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Cara kerjanya itu mekanisme kerja utama dengan cara mencegah pelepasan telur dari ovarium, sering menyusui secara sementara mencegah pelepasan hormon alami yang dapat menyebabkan ovulasi. Keuntungannya, tidak memberi beban biaya untuk keluarga. Kedua, efektivitasnya tinggi, segera efektif, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat dan atau alat, bayi dapat kekebalan pasif, sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, dan mengurangi perdarahan pasca persalinan, yang terakhir meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi. Keterbatasannya, perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Kedua, mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Dan terakhir, efektif hanya sampai 6 bulan. Ya, kemudian penapisan kriteria kelayakan medis dengan roda Klopp. Jadi, kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi merupakan bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam keluarga berencana. Jadi roda Klopp ini menjadi pegangan kita sebagai dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan bukti, bukan berdasarkan isu-isu atau pengalaman semata. Jadi di bagian dalam lipatan roda Klopp ini menjelaskan ada beberapa penjelasan terkait penapisan kehamilan, prosedur penapisan kehamilan, efektivitas kontrasepsi, dan waktu untuk memulai kontrasepsi. Berikut waktu untuk memulai kontrasepsi pasca persalinan. Jadi jika menyusui dan tidak menyusui. Contohnya untuk menyusui penggunaan AKDR yaitu bisa dilakukan antara 0 sampai 48 jam, dan selanjutnya bisa dilakukan lagi setelah 4 minggu dari setelah melahirkan. Kemudian selanjutnya implan itu dapat dilakukan segera setelah melahirkan. Kemudian kayak kontrasepsi suntik untuk progestin itu baru bisa diberikan pada usia atau masa di fase yaitu 6 minggu.
Ini juga di sampingnya untuk tidak menyusui. Selanjutnya bagian luar lipatan roda klop, yaitu penjelasan tentang keterangan mengenai diagram lingkaran, bagian cara penggunaan diagram lingkaran, kontrasepsi darurat. Jadi itu sudah lengkap penjelasannya. Selanjutnya ini bagian roda klopnya. Ini bagian-bagiannya. Selanjutnya ini bagian rodanya yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi medis klien. Misalnya umur muda atau usia remaja yang hipertensi, HIV, infeksi menular seksual, penyakit radang panggul, sepsis, pasca persalinan, sudah kita bisa lakukan penapisan sehingga alat kontrasepsi yang digunakan sesuai dengan kondisi medis klien. Jadi di sini terdapat angka 1 sampai 4. Jadi angka 1 ini metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Kemudian untuk angka 2, secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Kemudian yang angka 3 dan 4 berwarna merah. Untuk 3, penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia metode kontrasepsi lain yang cocok atau dapat diterima. Kemudian yang keempat, yaitu metode kontrasepsi tidak dapat digunakan. Jadi itu sudah jelas penjelasannya. Dan untuk roda klop itu sendiri ada 2 versi, yaitu ada bentuk fisik berbentuk roda, kemudian ada dalam bentuk aplikasi sehingga memudahkan kita sebagai tenaga kesehatan atau bidan melakukan penapisan kriteria kelayakan medis pada klien. Ya, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk kita semua, terutama yang bagi pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.